wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Walladhi yubsilu salata ahada asyara syai'an. Bermula ini itu satu pasal, dan bermula dianya alladhi yang membatalkan ianya alladhi akan salat itu 11 perkara. Al-kalamul amdu. Bermula yang pertama itu berbicara yang disengaja. Wal amalul kathiru. Dan bermula yang kedua itu bergerak yang banyak. Wal hadatsu. Dan bermula yang ketiga itu berhadas. Wa hudusun najasati. Dan bermula yang keempat itu adanya najis. Wan kisyaful aurati. Dan bermula yang kelima itu terbukanya aurat. Watakhirun niyati. Dan bermula yang keenam itu berubahnya niat. Wastidbarul khiblati. Dan bermula yang ketujuh itu membelakangi khiblat. Wal aklu. Dan bermula yang ke-8 itu makan. Wasyarabu. Dan bermula yang ke-9 itu minum. Wal qahqahatu. Dan bermula yang ke-10 itu tertawa terbahak-bahak. Wariddatu. Dan bermula yang ke-11 itu murtad. Surah. Jadi di pasal ini menjelaskan tentang hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Itu ada 11 perkara. Bermula yang pertama itu berbicara yang disengaja, baik itu kata-kata yang diucapkan sesama anak Adam, baik itu berupa tentang kemaslahatan sholat maupun tidak. Dan bermula yang kedua itu bergerak yang banyak atau bergerak yang terlalu berlebih-lebihan. Itu juga dapat membatalkan sholat walaupun lupa atau tidak disengaja. Kecuali gerak yang tidak terlalu banyak, itu tidak akan dapat membatalkan sholat. Dan bermula yang ketiga itu berhadis, baik hadas besar maupun hadas kecil. Kalau hadas besar itu seperti mengeluarkan angin. Kalau hadas kecil itu seperti mengeluarkan angin. Kalau hadas besar seperti mengeluarkan air kecil dan air besar melalui dua jalan seperti kubul dan dubur. Dan bermula yang keempat itu adanya najis. Apabila pakaian kita terkena najis dan kita langsung membersihkannya, maka sholat kita tetap sah. Dan apabila pakaian kita terkena najis dan kita tidak membersihkannya pada detik itu juga, maka sholat kita otomatis akan batal. Dan bermula yang kelima itu terbukanya aurat. Apabila pakaian kita tertiup dengan angin dan aurat kita terbuka dan kita menyadarinya langsung menutupinya, maka sholat kita tidak batal. Tetapi apabila pakaian kita tertiup angin dan kita tidak langsung menutupinya padahal kita menyadarinya, maka sholat kita akan batal. Dan bermula yang keenam itu berubah niat, seperti berubah niat yang sebelumnya di dalam sholat itu kita berubah niat seperti niat keluar dari sholat. Dan bermula yang ketujuh itu membelakangi khiblat atau membungkungi khiblat dengan punggung kita. Dan bermula yang ke-8 dan 9 itu makan dan minum, baik makanan dan minuman yang sekecil apapun itu dapat membatalkan sholat, kecuali dalam hal ini orang tersebut tidak mengetahuinya, maka tidak apa-apa. Tetapi jika orang tersebut sudah mengetahuinya dan dia tetap melakukannya, maka sholatnya akan batal. Dan bermula yang ke-10 itu tertawa terbahak-bahak atau yang berlebih-lebihan, itu juga dapat membatalkan sholat. Dan bermula yang ke-11 itu murtad. Murtad itu adalah orang yang keluar dari Islam, baik itu dengan ucapan atau dengan perbuatan, itu juga dapat membatalkan sholat. Sehat, tunggu. Alhamdulillah. Jadi kalian al-kalamul amdu. Al-kalamul amdu.
Nah, al-kalamunya nurut ke mubtada ya. Ke mubtada marfu. Kiban ta'rif kalam. Al-kalamu huwal lafzu murakkabu mufidu bil wad'i. Kiban po ni? Kiban po kalam. Sudah kon ta'rifnya mufhum kalamnya gimana? Bermula kalam dianya kalam yang tersusun dari satu lafaz lagi yang berfaedah. Biji kalam murung cengetnya dikira kalam murung wawon. Bukan. Hanya kira kalam. Bukan. Kona. Oke, selamat. Nah, ci tabadu yubatilu. Yubatilunya pegang mana? Fi'il. Fi'il, pilih fi'il nyan ma'ruf pe majhul. Ma'ruf. Berarti jauh mati. Tidak ada pasnya. Pasu. Lebih. Pasu. Abtala pe batala. Abtolan. Abtolan. Abtala. Matanya ji. Yuk tu juga. Okey. Sudahlah. Oke, Dini Bestari, memang surah luar biasa. Ini aku akui surah Fathul Qarib. Bukan surah mata nakridi, ya memang. Nah, yang ilun kan bacut saja. Nah, mamun bacut, mam panjang tu terserah baron. Menuju ilun panjang, yang namanya bacut kan. Bahwa hudusun najasati. Bu maknanya? Dan bermula yang keempat itu adanya najis. Adanya najis. Surah ini Apabila pakaian kita terkena najis, kita harus langsung membasuhnya. surah kata terkena go. Pakon makna ada najis, surah kata terkena. Munyo bajiranyo na najis tungkukon, munyo danyo sadar bahwa bajiranyo na najis, tanyo langsung pakai bajiranyo. Tapi munyo misal di bajiranyo na najis, tanyo sadar tapi tanyo hana terpakai. Ya betul. Munyo makna adanya najis, mesti makna hudus ada. Nah, tamping dia najis no. Ada najis. Tinyo ada temayang. Di tampingnya ada kerbau, ada mi betul. Ya, kan? Yang kibar ada temayang. Betul Bati temayang neo gara-gara ada kerbau tamping no. munyo kena bajiranyo, tapi ku munyo aneh-aneh. Maya kena bajarnya berarti menang paki makna hudusnya. Munya surah ada najis berarti itamong surah-surah na limo tamping. Ada najis sebab itamping na temayang ada limo berarti bati temayang dah. Kau menang surah ni. Nya munya lagi nyan makna menang surah. Atau kau lagi nyan makna? Ya, becut dok tanah tunggu ini nah. Surah betul memang surah terkena najis memang karena nilai domba urusan dengan makna maka apa tanya menyebuh makna ada najis berarti surah surah terkena umum surah ada nama najis yang berarti batil lumayan atau kadang nama lain atau ron masih bersikeras dengan makna ada. Bersikeras. Yakin? Iya. Berarti idamong cip nyonya kon petalah surah ron, surah terkena najis betul don akui. Berarti surah ada najis. Ibineh danyo pi berarti temayang ayo deh. Oh. Ewa, nete mau ron. Nah temayang ibineh limo batir temayang waron. Pertanyaan terakhirnya kalau nilai yang terakhir. Idamong surahnya bila ada najis di samping gedanya hana genong tanya apa?
Hana genong mutala, hana genong danyo. Ikamping danyo ilmu. Berarti ada ilmu, ada najis. Berarti semayang berarti? Betul Bu. Terima kasih. Mulang dalam dunia tidak makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.